pertanian berperan penting menyokong perekonomian negara Indonesia. Salah satu komoditi unggulan yaitu padi. Padi Delanggu menjadi identitas Klaten karena ciri khasnya serta memiliki varietas unggulan. Beras Rojo Lele mempunyai karakteristik yang istimewa karena rasanya yang pulen, gurih, serta beraroma wangi. Bapak kula nuwun niki kula saking Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret badhe nyuwun wekdalipun badhe nyuwun wawancara babakan beras Rojo Lele. Bapak asmanipun Bapak sinten? Kula Bapak Harsono, Pak. Harsono. Asli Delanggu napa aslipun nggih, Pak? Kebetulan saya nyuwun sewu, Pak. Bukannya sombong dan sebagainya, kula orang Delanggu generasi kelima. Jadi mulai dari Mbah Buyut, Mbah Buyut, di atas Mbah Buyut itu Mbah Canggah sampai saya, jadi saya generasi kelima. Babakan beras Rojo Lele niki, kados pundi kok saged disebut Rojo Lele niku pripun Pak critanipun? Lah ngopo kok Rojo Lele niku identik dengan beras Delanggu? Lah menika. Lah saderengipun wonten Rojo Lele niku duka namine napa? Beras riyen niku beras-beras weton istilah Orde Lama atau zaman penjajahan itu kan enten pari Slamet, enten pari IR dan sebagainya gadah Pak, kathah Delanggu niku produk-produk beras niku mboten naming Rojo Lele sing jenengan pengertosi sakniki. Pun gadah unggulan kathah. Lah ketika itu sang raja zaman masih pemerintahan kerajaan Solo, sang raja niku tedak utawi bahasanipun yen sakmeniki nggih napa nggih kunjungan kerja. Nggih, jadi sang raja niku tedak wonten Delanggu. Lah kebetulan pada waktu itu Delanggu niku wonten pabrikipun. Pabrik Karung Goni menika kan pemerintahan antara sang raja kalih penguasa pabrik niku kan otomatis niku kan orang-orangnya istilah pemerintahan sang raja sana. Lah waktu berkunjung di pabrik Karung Delanggu, sang raja bertanya-tanya apa unggulannya pari Delanggu itu. Nah, antara lain kan beras. Tapi bukan Rojo Lele itu sudah unggul dan semua masyarakat pada waktu itu sudah mengakui kalau Delanggu itu ada unggulannya beras. Bahkan sang raja itu dulu beras itu dari Delanggu. Apa yang dikonsumsi raja-raja yang di Solo itu yang menyuplai beras ada di Delanggu. Bahkan yang diminum kan air cokro, kaitannya kan itu. Jadi sejarahnya panjang. Ternyata kan sudah teruji pada waktu itu sang raja atau istilahnya pejabat-pejabat dulu. Itu makan itu ya pilih-pilih. Itu yang dipilih kan beras dari Delanggu. Nah, makanya sang raja akhirnya kan pengen tahu keberadaan petani Delanggu. Beras Delanggu itu kayak apa. Akhirnya sang raja terjun di lokasi. Kalau sekarang kan di lapangan. Kalau dia dulu di sawah. Kita menengok kegiatan petani di desa Delanggu itu. Setelah sang raja itu menengok kegiatan petani di Delanggu, berarti tani sing wonten Delanggu, menika langsung dia tertarik dengan pertanian yang ada di Delanggu. Terus sang raja pada waktu itu mau tanam padi. Wes yen ngono aku tak coba nggo menyemangati petani yang ada di Delanggu itu. Sang raja turun ke sawah. Iya, menanam padi bersama para petani itu. Menanam padi bersama petani bareng-bareng. Setelah selesai sang raja berkata, "Sumben rejoning jaman pari kiki panen metu dadi pari tak jenengke Rojo Lele." Lah itu sang raja bilang itu. Maksudnya Rojo Lele antara rakyat sang raja yang menanam. Betul-betul dijalani, bukan hasil survei, bukan anu. Dan ketika itu ya spontan. Karena ini yang menanam padi ini, padi asli Delanggu pada waktu itu
yang menanam sang raja, makanya sang raja berkata, "Sumpin tak jenenge Raja Lele." Maksudnya yang menanam sang raja bersama rakyat, tole-tole. Nah, itu, jadi bersama tole-tole itu. Terus sang raja berkata, "Tak jenenge Raja Lele." Oh nggih, matur nuwun sangat nggih Pak. Wekdalipun ngapunten niki ganggu, mugi Bapak sehat selalu. Matur nuwun. Itu pertama, kami membentuk sebuah sanggar yang diketuai oleh seseorang. Itu juga ada bantuannya dari rekan-rekan kelompok tani. Dan tentunya setelah kami membuat sanggar Raja Lele, adik-adik kami sendiri. Nah, pemerintah hadir di sini juga cuma memberikan stimulan dana, tapi juga tidak besar. Berkaitan itu didukung juga oleh para petani-petani kita yang ada di Desa Delanggu. Saya Iksan Hartanto, pendiri sekaligus inisiator Sanggar Raja Lele Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Vokasi Agribisnis Universitas 11 Maret Surakarta atas program kemitraan masyarakat internasional yang diselenggarakan bekerjasama dengan komunitas kami, karena menjawab tantangan-tantangan hilirisasi produk yang ada di desa kami, yaitu produk pertanian beras Raja Lele. Kedepan semoga program ini dapat membawa manfaat untuk masyarakat di Desa Delanggu secara luas untuk masyarakat petani di Kabupaten Klaten. Terima kasih. Tujuan dari program ini adalah penguatan branding dan diversifikasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dan untuk manfaatnya adalah berkembangnya di pasar global, terciptanya produk turunan dan juga meningkatkan daya saing produk lokal. Produksi beras Raja Lele yang berlebih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jual beras Raja Lele dengan membuat diversifikasi produk turunan beras yang menjadi keunggulan dari beras Sanggar Raja Lele. PKMI membuat formula beras bumbu dan mixed grain sebagai diversifikasi produk turunannya. Beras bumbu berbahan dasar beras Raja Lele yang dicampur dengan bumbu khusus, sehingga ketika dia dimasak akan menghasilkan nasi kuning gurih yang siap santap. Mixed grain itu merupakan campuran dari beras Raja Lele, kacang hijau, beras hitam, beras merah, dan beras jagung yang baik untuk kesehatan, ditinjau dari kandungan gizi maupun dilihat dari senyawa fungsionalnya. Tanggapan saya terkait pelatihan hari ini, kami rasa sangat relevan dan kontekstual akan kebutuhan dari masyarakat Delanggu yang dimana notabene masyarakat pertanian ekosistemnya sangat luas, sehingga apa yang dirasakan selama ini jadi masalah bagi ekosistem pertanian yang ada di Delanggu ini dapat dibantu dicarikan solusinya melalui program-program pelatihan melalui program PKM internasional. Terima kasih. Produk beras Sanggar Raja Lele mempunyai identitas produk berupa merek, produk knowledge, serta kemasan vakum plastik agar tahan lama. Dan selanjutnya dikemas menggunakan kain lurik yang merupakan wastra Nusantara. Dengan kemasan yang unik dan menarik ini, diharapkan produk beras Sanggar Raja Lele dapat dipasarkan secara mengglobal. Saat ini produk beras Raja Lele milik petani di Desa Delanggu masih belum memiliki legalitas usaha, sehingga untuk pemasarannya pun masih terbatas di wilayah Klaten dan sekitarnya saja. Melalui program kemitraan masyarakat internasional
kami mengadakan sosialisasi pentingnya legalitas usaha ini bagi para pelaku UMKM, termasuk di dalamnya juga petani. Nah, ke depan kami juga akan melaksanakan workshop strategi pengembangan pasar untuk produk rojo lele dengan menggandeng mitra dari College of Management National Pingtung University of Science and Technology Taiwan, yaitu Profesor Wen Chi Huang, PhD, serta Asosiasi Eksportir Indonesia. Ke depan kami berharap dari kegiatan ini semoga pasar produk rojo lele bisa semakin berkembang serta dapat bersaing di pasar internasional.